Halo sahabat Oska TV semuanya. Selamat datang kembali di kegiatan Sharing and Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai kenapa kita harus mengikuti pertukaran pemuda antar negara atau yang lebih dikenal dengan PPAN. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan dua tamu yang luar biasa sekali. Yakni yang pertama adalah Faisal, yang merupakan Duta Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Dan yang kedua adalah Nopsyatri Imroatul Sadia, yang merupakan Duta Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Riau pada tahun 2020. Pasti akan seru ya perbincangannya. Oleh sebab itu, saksikan perbincangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo semua, selamat datang kembali bersama kami di Oska TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan seputar pertukaran pemuda antar negara atau yang lebih dikenal dengan PPAN. Yang mana di tahun 2021 ini, Kemenpora RI kembali membuka peluang untuk seluruh pemuda terbaik Indonesia bisa mengetahui budaya dan pengetahuan tentang negara-negara lain. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dua kakak-kakak dan abang kita yang kece yang merupakan alumni dari pertukaran pemuda. Oke, kita langsung saja menyapa beliau berdua. Yang pertama ada Bang Faisal ya. Halo Bang Ical. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, Bang Ical sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita ada Pia. Halo Pia. Halo, Kak Aftal, apa kabar? Alhamdulillah. Pia sehat? Alhamdulillah sehat. Kakak sehat? Alhamdulillah. Semangat ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini ada lebih baiknya saya ingin memperkenalkan lebih jauh lagi tentang narasumber kita pada malam hari ini, kesempatan hari ini ya. Oke, yang pertama itu ada Bang Faisal. Beliau ini merupakan alumni dari Australia Indonesia Youth Exchange Program 2020 dan delegasi dari Sulawesi Selatan. Dan sekarang beliau merupakan salah satu mahasiswa magister di salah satu universitas di Makassar. Oke, selanjutnya kita perkenalkan yang kedua itu adalah Nopsyatri Imroatul Sadia atau yang lebih dikenal dengan Pia. Dia merupakan salah satu mahasiswa universitas di Jawa Timur, akan tetapi dia berasal dari Riau. Dan dia juga merupakan alumni dari Australia Indonesia Youth Exchange Program 2020. Oke, Bang Ical dan juga Pia nih, kayak mana sih rasanya gitu udah mengikuti program gitu? Hampir udah 2 bulan atau 3 bulan ya? Oke, dari Bang Ical? Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku Ya. Setelah program itu sendiri banyak banget ilmu yang aku dapatkan, mulai dari webinar, workshop juga, internship, terus sharing bareng teman-teman delegasi dari Indonesia dan secara keseluruhan dengan Australia juga. Jadi menurut aku program ini benar-benar membuat aku atau merubah beberapa aspek dari kehidupan aku gitu. Jadi benar-benar asik banget deh pokoknya. Membantu banget ya untuk kelangsungan maupun untuk hal-hal positif ke depannya gitu ya Bang Ical. Kalau menurut Pia bagaimana sih pendapat Pia setelah program ini, program IEP ya Australia? Ya pasti nggak jauh beda sama Kak Ical ya. Aku juga ngerasain banget perubahan baik yang terjadi sama diri aku. Kayaknya bahkan setelah IEP ini sih aku ngerasa jauh lebih produktif dibanding sebelumnya. Jadi rasanya senang dan juga bersyukur lah pastinya bisa jadi bagian dari PPAN gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Dan juga berdasarkan tema kita malam ini ya, kita ingin mengenal apa sih PPAN itu, apa sih pertukaran pemuda antar negara gitu.
sebenarnya udah sejak lama ya PPAN ini diselenggarakan oleh Kemenpora RI gitu. Mungkin kawan-kawan kita yang lain belum mengenal yang namanya PPAN. Oleh sebab itu kita kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang PPAN. Oke, aku pengen tahu juga, kita semua ingin tahu nih, kalau Pia mengikuti PPAN ini sejak kapan sih gitu? Boleh diceritakan gitu? Oke, jadi sebenarnya aku udah tahu PPHN itu dari aku SMA deh kalau nggak salah. Cuman waktu itu ya sekedar tahu gitu aja. Kalau nggak salah kakak sepupuku kasih tahu ini ada program bagus banget. Besok kalau udah cukup umur, waktu itu kan masih belum 18 ya, jadi belum bisa ikut. Iya. Ikutnya gitu. Terus ya aku cuman follow IG-nya, terus follow IG PCMI Riau ya. Terus kayak ya time flies lah ya. Aku nggak ngerasa kayak udah lama gitu. Terus tiba-tiba kemarin waktu PCMI Riau buka pendaftaran buat IEP, itu aku tertarik banget dan mulai dari situ langsung cari lagi nih, baru mulai cari lebih dalam gitu. Sebenarnya PPAN itu apa? Terus karena waktu itu yang dibuka cuma IEP aja, jadi aku lebih spesifiknya cari IEP karena juga persiapan buat interview kan, harus tahu dong seluk-beluk dari program itu gitu sih. Dan alhamdulillah kepilih ya menjadi Alhamdulillah, aku sebenarnya nggak nyangka juga karena aku kayaknya ini deh peserta paling kecil gitu, maksudnya paling muda gitu. Bahkan di delegasi aja aku juga paling muda kan. Waktu kepilih tuh aku belum 21, jadi kaget ini sebenarnya boleh nggak sih aku daftar atau enggak gitu. Waktu itu kayak cuman coba aja gitu. Ternyata boleh. Jadi kalau misalnya kita daftar PPHN, kalau cuman beda sebulan 2 bulan sebelum program itu masih boleh ternyata. Oke. Kaget, Yang ya? penting ketika programnya udah sampai Iya, tahunnya ya betul. usianya gitu. Oke. Luar biasa ya, dia bisa satu kali ya bisa ikut langsung lolos gitu ya. Sebenarnya kaget banget karena apa ya? Aku waktu itu tuh ngerasa kayak ini tuh terlalu cepat buat aku ya, karena ini kan ya mimpi banyak orang lah kan bisa ikut exchange program dan aku udah memimpikan ini sejak dulu, cuman kalau untuk sekarang kayaknya terlalu cepat gitu dan kayaknya tiba-tiba aja gitu loh, udah waktu pendaftaran langsung seleksi terus kepilih tuh kayak dalam jangka waktu 2 minggu aku sudah menjadi orang yang berbeda gitu kelihatannya. Dutanya Indonesia. Oh berat banget ya Bun, duta. Iya. Tapi ya memang benar sih. Iya, tapi luar biasa pokoknya. Kalau dia sangat luar biasa ya, buat usia belum sampai kan, tapi ketika program udah masuk usia yang diinginkan, dan itu merupakan hal luar biasa, termuda lagi. Terus kalau Bang Ical, boleh diceritakan mungkin sejak kapan sih mengenal yang namanya PPAN gitu? Kalau aku sendiri ya, aku malah kebalikannya dari Pia ya. Aku kebalikan dari Pia yang paling termuda untuk ini, aku mungkin yang paling tertua. Nah, jelas balik dulu cerita tentang bagaimana aku akhirnya kenal dengan PPAN ini. Aku kenalnya pas SMA, jadi SMA itu kebetulan di provinsi aku itu udah nanganin salah satu program namanya Genesis, itu ke Jepang. Nah pada saat itu aku coba daftar, kalau nggak salah kelas 2 SMA, aku coba daftar, cuman nggak lulus, dapat pengalamannya, nggak lulusnya. Terus aku coba daftar lagi itu, aku coba hampir berapa kali ya? Itu 6 kali, jadi means aku menghabiskan 6 tahun, akhirnya baru bisa kepilih pada tahun 2020 kemarin. Jadi setia bersama PPAN. Bener banget. Jadi alhamdulillah 2020 ya Bang Ical. 2020. Jadi aku coba terus tuh dari awal tahun 2012 atau ya 2012 kalau nggak salah aku daftar pas SMA. Terus masuk lagi pas kuliah, aku coba lagi daftar. Sekian kali nggak lulus, masuk 20 besar. Terus daftar lagi, nggak masuk sebagai finalis. Daftar lagi masuk
20 lagi, kemudian daftar lagi, baru masuk 5 besar. Tahun berikutnya daftar lagi, baru terpilih jadi kandidat utama. Jadi perjalanannya pokoknya panjang banget, kenal PCMI dan PPAN-nya itu. Wow. Karena banyak belajarnya juga, banyak pengalamannya juga. Ilmu baru juga ya pasti gitu. Pasti. Itu sih kalau dari aku tentang kenal PPAN Wow. sampai PCMI. Luar biasa ya kalau Bang Ical perjuangannya. Ini merupakan salah satu hal yang patut dicontoh gitu. Walaupun gagal di satu kali, tetapi masih ada kesempatan dan akhirnya menjadi dutanya Sulawesi Selatan dan Indonesia untuk AYEP ya 2020 gitu. Oke, kedua narasumber kita ini luar biasa ya kalau dari cerita mereka mengenal yang namanya PPAN gitu. Dan aku ingin bertanya nih tentang, kita kan sesuai dengan tema bahwa kenapa sih kita harus ikut PPAN gitu? Ada apa dengan PPAN? Apa sih spesialnya gitu? Mungkin Bang Ical dulu deh. Kenapa sih anak muda Indonesia sekarang harus ikut PPAN gitu? Boleh banget. Kenapa harus ikut PPAN? Dari pengalaman aku sih, PPAN itu salah satu wadah buat pemuda untuk mengembangkan diri. Selain itu juga kita ini difasilitasi oleh negara, kita punya kesempatan yang besar. Ini nggak semua pemuda dapatkan, dan itu cuma beberapa pemuda saja dari setiap provinsi. Dan ilmu yang didapatkan itu bukan ilmu yang sangat sedikit, tapi banyak banget yang bakalan membantu banget buat kita sebagai pemuda ke depannya, gimana kita bisa mengembangkan diri secara individual, dan bagaimana akhirnya kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada saat program. Dan menurut aku itu hal yang paling berguna banget buat kita yang akan ambil andil secara langsung dalam kehidupan kita ke depannya. Dan ini bakalan berkesinambungan dan bakalan kita lakukan terus untuk kehidupan kita. Bagus banget buat pemuda-pemuda di seluruh Indonesia di PPAN ini. Jadi banyak sekali ya ilmu pengalaman baru yang akan didapatkan. Itu tidak hanya berlaku ketika program ya Bang, akan tetapi ketika seleksi gitu ya. Kita juga belajar banyak hal gitu, maupun ketemu orang yang luar biasa. Dan kita perlu ingat ya, kalau orang-orang para alumni dari PPAN ini adalah orang-orang yang luar biasa loh. Yang mungkin udah kuliah di luar negeri maupun pengalaman mereka bekerja di instansi ini merupakan salah satu peluang kita untuk membuka relasi ya, atau link untuk bisa pekerjaan kita di kemudian hari dan lain sebagainya gitu. Intinya kita udah kenal banyak orang gitu, dan juga dikenal oleh banyak orang. Betul kan Bang Ical? Benar banget. Jadi PPAN ini bakalan membuat kita memiliki koneksi yang benar-benar nggak sempit, bakalan melebar banget kemana-mana, dan kesempatan itu bakalan terbuka secara lebar buat kita untuk mendapatkan tempat dan pengalaman lebih besar lagi. Jadi koneksi itu bakalan memberikan kita benar-benar pengalaman yang bakalan kita rasakan sampai berikutnya nanti. Betul sekali. Pokoknya pengalaman yang nggak pernah kalian duga pasti akan ada di PPAN, baik seleksi maupun ketika program kalau kalian terpilih. Oke Bang Ical, selanjutnya kita lanjut ke Pia ini. Kalau menurut Pia, kenapa sih pemuda-pemudi Indonesia itu harus ikut PPAN gitu? Apa spesialnya PPAN gitu? Oke, sebenarnya jawabanku udah dijawab Kak Ical ya, dengan sangat lengkap. Jadi aku benar-benar sepakat banget sama yang Kak Ical bilang tadi. Jadi aku mau nambahin sedikit aja mungkin ya. Buatku PPAN itu bisa jadi wadah kita untuk berkontribusi untuk negeri gitu. Kenapa gitu? Karena ya seperti mungkin tadi udah sempet Kak Oktal bilang juga, kalau kita tuh kalau udah
jadi delegasi di PPAN, kita tuh udah jadi duta Indonesia kan. Bahkan waktu kita PDT aja kita udah diajarin juga dikasih materi gimana sih merepresentasikan negara dengan baik tuh kayak gimana. Dan menurut aku PPAN ini benar-benar jadi wadah yang tepat banget untuk menjadi salah satu kontribusi kita untuk memperkenalkan Indonesia ke secara global gitu. Mungkin kita nggak bisa jadi Miss Universe gitu ya, atau yang atau ajang-ajang internasional, iya yang pageant gitu. Tapi lewat PPAN ini kita bisa juga nih merepresentasikan kalau orang Indonesia tuh seperti apa, dan supaya juga teman-teman kita dari luar negeri itu bisa tahu. Dan aku yakin kok negara kita bisa dilihat sebagai negara yang baik, negara yang keren ketika kita pemudanya juga merepresentasikannya dengan baik dan benar. Iya, karena para delegasi lah sebagai yang cerminan dari pemuda-pemudi Indonesia. Betul, benar-benar setuju. Iya, keren ya, pokoknya keren. Ikut PPAN itu keren, nggak ada ruginya untuk kita. Iya, benar-benar nggak ada ruginya sih kalau emang dilihat ya. Mungkin kelihatan kayak capek atau gimana gitu, cuman semuanya worth sih. Apa yang kita dapetin juga kayak sebanding bahkan lebih gitu. Iya, kita nggak akan nyangka sekali. bakal dapet hal-hal apa aja selama ikut PPAN. Dapat kawan dari luar juga gitu ya. Kemarin dari Australia ya, dan dapat kawan dari Australia juga gitu. Dapat counterpart gitu. Berarti itu merupakan menambah relasi. Kembali lagi tadi, relasi kita semakin luas gitu. Oke, menarik sekali ya kalau didengar kenapa sih mengikut PPAN. Pasti banyak sekali jawaban-jawaban dari kakak-kakak maupun abang, Bang Ical maupun Kak Pia gitu. Dan intinya ikut PPAN itu keren, juga akan merugikan kita dan juga akan menambah relasi kita, ilmu baru, pengalaman baru, dan juga sesuatu yang baru lah pokoknya intinya. Dan selanjutnya Bang Ical dan juga Kak Pia ini, aku pengen dengar sih dari Kak Pia dulu lah ya. Apa sih pesan dari Kak Pia gitu untuk pemuda-pemudi Indonesia agar bisa ikut PPAN ini? Sorry Kak Oktal, suaranya agak hilang tadi, boleh diulang? Oke. Aku pengen dengar dari Kak Pia gitu. Pesan dari Kak Pia apa sih untuk para pemuda dan pemudi Indonesia gitu? Pesannya agar mereka juga ya bisa ikut PPAN atau tertarik untuk ikut PPAN dan menjadi delegasi kayak Bang Ical maupun Kak Pia gitu. Oke. Mungkin setiap orang pasti punya alasannya masing-masing ya. Bahkan aku kalau ditanya waktu daftar itu, aku jujur nggak begitu tahu alasan detailku untuk daftar PPAN itu apa gitu. Ya menurut aku pesanku buat teman-teman yang mau daftar PPAN, cari aja alasan kalian masing-masing kenapa ikut ini. Mungkin kalian bisa dengar tadi sedikit cerita dari aku atau dari Kak Ical, dari Kak Oktal, dan dari para alumni yang lain. Satu hal yang mungkin bisa aku ceritain, kalau setiap alumni itu pasti bilang kalau PPAN itu life changing experience. Kita akan ngerasain menjadi orang yang berbeda ketika kita bisa setelah kita selesai program gitu. Dan menurut aku itu benar banget. Even kita tahun ini atau tahun kemarin kita juga ya, itu virtual experience, tapi value dari kayak program tuh nggak akan berkurang. Ya, jadi silahkan teman-teman coba sendiri. Nanti kalian akan buktikan deh omongan-omongan kita ini. Gitu. Iya. Oke, Kak Pia, itu pesan dari Kak Pia ya untuk para pemuda dan pemudi Indonesia. Kalian wajib ikut PPAN, terutama yang dari Riau ya Kak. Harus Iya dong, pasti. daftar PPAN. Tahun ini kita ada kuota juga kan untuk Provinsi Riau. Teman-teman harus cobain sih. Paling nggak tuh coba dulu lah masalah lolos tuh belakangan, karena seperti yang udah tadi dibahas, kalau semua wadah atau semua momen yang ada tuh kita bisa belajar dari itu, bahkan dari seleksinya sekalipun. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya Bang Ical. Bang Ical, apa sih pesannya untuk para pemuda-pemudi Indonesia gitu agar bisa ikut PPAN gitu? Aku setuju sih sama yang Pia tadi.
sudah jelaskan tentang semuanya. Sudah clear banget. Terus mungkin aku mau tambahin aja buat teman-teman yang mau mendaftar untuk pertukaran pemuda antar negara ini, mempersiapkan diri dengan baik, terus percaya diri, pokoknya harus percaya diri, terus punya motivasi, terus be yourself aja gitu. Kalian harus percaya diri kalian karena kalian akan mempresentasikan bukan cuma dari provinsi secara spesifik, tapi lebih umumnya lagi kalian akan menjadi sebagai delegasi untuk negara. Jadi kalian harus menjadi diri kalian sendiri yang baik-baik pokoknya, terus persiapkan dengan baik, temukan berbagai macam referensi yang berhubungan dengan negara yang ingin dituju, kemudian lebih sering membaca lah pokoknya tentang Indonesia, karena kita akan mempresentasikan Indonesia yang dimana kita harus tahu tentang apa yang ada di dalamnya, bukan cuma mempresentasikan diri secara individu, tetapi ini untuk sekian juta rakyat di Indonesia gitu. Jadi penting banget untuk jadi sendiri. Betul, karena Ayep kalau 18 ya delegasi kalau dari Indonesia. Bayangkan dari 260 juta penduduk Indonesia, kalian adalah putra-putri terbaik Indonesia yang kepilih. Jujur ya, aku kalau misalnya masih dengar kalimat kayak gitu tuh kayak kebawa deg gitu loh. Iya. Kayak wow, kayak 18 orang dari ratusan juta orang kayak Iya. wow gitu. Wow gitu kan. Apalagi gitu. Bayangkan. Jadi jangan ragu-ragu deh mau ikut PPAN, rugi kalian kalau enggak gitu. Kapan lagi mumpung masih muda. Kalau udah umur 30-an enggak bisa lagi ya. Nggak bisa ikut lagi gitu. Jadi mumpung kalian kawan-kawan dari mahasiswa maupun kawan-kawan yang masih berusia 18 sampai 30 tahun, mari kita daftar PPAN gitu ya. Agar bisa berkontribusi juga sesuai dengan yang dibilang Pia tadi, berkontribusi untuk negeri gitu. Juga inilah ajang kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemuda-pemudi Indonesia adalah pemuda-pemudi yang santun, ramah, dan juga cerdas. Itu. Oke. Perbincangan kita nggak terlalu lama ya, sebenarnya pengen lama juga gitu, akan tetapi mungkin di next lagi kita akan berbincang bersama Bang Ical dan juga Kak Pia gitu, dengan bahasan-bahasan mungkin bisa di trik ataupun tip bagaimana untuk ikut PPAN gitu. Oke, Bang Ical terima kasih banyak ya, dan juga Kak Pia terima kasih. Dan semoga di tahun ini PPAN 2021 lancar baik seleksi maupun untuk adik-adik delegasi. Dan harapannya yang terbaik ya. Oke, Kak Ical dan juga Pia, terima kasih banyak udah bergabung bersama Oscar TV. Bye-bye.